Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Safina Dezia dengan NIM 1919 Aku dari kelas 10KB. Nah, di video kali ini aku akan membahas permasalahan tentang pengaruh geomorfologi, hidrologi, dan biodinamika terhadap perencanaan tata ruang di studi kasus yang telah aku buat. Nah, tujuan dari pembuatan video ini dan pemaparan yang akan aku lakukan itu adalah dalam memenuhi tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Andreas Putuas. Untuk pembahasannya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, memasuki tahap pembahasan yaitu mengenai pengaruh geodologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap perencanaan tata ruang mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Berikutnya, ini adalah nama saya, yaitu Safina Dezia dengan NIM 19 10 50 10 52. Berikutnya, ada table of content. 4 poin utama dalam pemaparan ini, yaitu yang pertama ada teori, yang kedua ada studi kasus, yang ketiga ada pengaruh terhadap perencanaan tata ruang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuki poin pertama, yaitu pembahasan mengenai teori. Yang pertama adalah geohidrologi, kondisi hidrological. Kondisi hidrologi ini termasuk hidrologi permukaan, yang nantinya kondisi hidrologi ini akan mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, daya lahan, serta bahkan keamanan struktur teknik. Untuk asal-usul kata geologi sendiri ini terdiri dari dua kata, yaitu geo dan hidrologi. Geo berarti bumi dan hidrologi berarti ilmu air. Jika digabungkan menjadi satu, memiliki satu kesatuan arti, yaitu merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Teori yang kedua yaitu mengenai geomorfologi. Nah, menurut Verstappen tahun 1983 mendefinisikan geomorfologi sebagai studi tentang alam, juga dalam proses pembentukan dan hubungan dengan lingkungan. Nah, kondisi geomorfologi ini lebih lanjut terhadap topografi permukaan dan memberikan dasar untuk penjelasan tentang yang pertama ada hubungan antara kondisi permukaan dan geologi, kedua ada asal, usia dan perkembangan, serta geografis elemen geomorfologi individu. Lalu yang ketiga ada pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. Dan yang keempat, perkembangan geomorfologi yang akan datang berupa fitur seperti erosi atau tepi sungai. Nah, untuk teori yang ketiga adalah geodinamik. Geodinamik ini merupakan cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi, dibantu dengan ilmu matematika, fisika, dan kimia untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Nah, selain itu juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan lain sebagainya. Nah, memasuki poin kedua yaitu studi kasus. Nah, kali ini saya mengambil sebuah studi kasus dengan judul Analisis Morfologi dan Morfostruktur serta pengaruhnya terhadap banjir luapan Sungai Bengawan Solo Hulu Tengah. Nah, ini berasal dari sebuah jurnal yang pastinya membahas mengenai das Bengawan Solo. Yang pertama kita memasuki gambaran umum. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan, itu adalah gambaran dari atas Sungai Bengawan Solo. Banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi pada tahun 2008 menggenang sampai Kampung Sewu, Kecamatan Jebres. Adapun jumlah kakak yang tergenang yaitu 1.215 kakak tergenang banjir. Sementara selama tahun 2012 yang paling banyak tergenangi adalah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, yaitu 1.019 rumah tergenang
banjir. Selanjutnya, 3 poin utama dari gambaran umum ini adalah yang pertama banjir. Nah, banjir luapan Sungai Bengawan Solo ini sering terjadi diakibatkan curah hujan yang tinggi maupun terjadinya morfogenesa daerah. Kedua ada daerah depresi. Nah, daerah depresi pada Sungai Bengawan Solo ini terdapat pada Surakarta dan Sukoharjo yang berada di antara pegunungan Plateau atau Wonogiri, Pegunungan Kendeng, tepatnya di Kedung Ombo, Gunung Api Lawu, dan yang terakhir adalah Gunung Merapi. Serta Sungai Bengawan Solo ini memiliki daerah hilir, yaitu daerah hilir ini sempat berubah. Nah, dahulu aliran Sungai Bengawan Solo itu mengalir dari selatan ke utara dan sekarang berbalik arah menjadi utara ke selatan. Berikut ini gambaran Sungai Bengawan Solo yang baru serta Sungai Bengawan Solo yang lama ditinjau dari penelitian ini dilakukan oleh sang pembuat jurnal tersebut. Seperti dapat dilihat dari judulnya, yaitu Morfologi Sungai Bengawan Solo Lama dan Baru. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuki hubungan dengan geomorfologi. Nah, pada penelitian ini, pada das Sungai Bengawan Solo ini terjadi proses geomorfologi yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama proses marine, proses paleofluvial, serta yang terakhir proses fluvial. Nah, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya proses tersebut yaitu di kondisi saat ini di das Bengawan Solonya, ketinggian air Sungai Bengawan Solo mengarah ke utara. Namun pada titik tertentu terlihat adanya tempat yang menanjak atau tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya yang harusnya lebih rendah. Nah, hal ini yang mengakibatkan kemiringannya menjadi naik, serta selanjutnya terjadi pendangkalan dan erosi di titik tertentu. Berikutnya hubungan dengan geohidrologi. Nah, untuk kondisi saat ini, hubungannya dengan das Bengawan Solo dengan geohidrologi yang ada di sana, yaitu akibat dari proses geomorfologi sebelumnya, tepatnya pada proses fluvial, mengakibatkan arah aliran sungai menuju utara, yaitu pantai utara Jawa yang lebih rendah. Nah, selain itu dampak positif dari adanya kemiringan yang naik terhadap geohidrologi ini adalah dapat menahan laju aliran air sungai sehingga alirannya menjadi tidak terlalu deras dan tidak mudah untuk melakukan mengikis tanah atau yang biasa disebut dengan erosi. Berikutnya adalah time lapse das Bengawan Solo dari tahun 1984 hingga tahun 2020. Berikut videonya. Memasuki pembahasan bab ketiga atau poin ketiga, yaitu mengenai pengaruh geomorfologi, gehidrologi, dan geodinamika terhadap perencanaan tata ruang, khususnya pada studi kasus yang telah saya ambil, yaitu mengenai das Bengawan Solo. Nah, pengaruh yang pertama itu sangat berpengaruh pada RT-RWN atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN telah menetapkan das Bengawan Solo yang merupakan das yang memiliki prioritas utama untuk dilakukan penataan ruangnya terkait dengan posisi hidrologi yang mendukung pengembangan wilayah yang sangat luas yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, karena itu pemerintah menganggap perlu
untuk segera merumuskan langkah-langkah konkret pengelolaan Das Bengawan Solo yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat secara lintas wilayah dan sektor dalam kerangka semangat Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air atau GNKPA. Pola pengelolaan pemberdayakan masyarakat perlu segera dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait semenjak proses perencanaan, operasional, dan pemeliharaannya, dan pengendaliannya dengan dilakukan prioritas penanganan Das berdasarkan perwilayahan. Selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan atau pengantar dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup wilayah Das Bengawan Solo. Untuk pengaruh geomorfologi, geodologi, dan geodinamika selanjutnya terhadap perencanaan tata ruang adalah pada perencanaan tata ruang Surakarta atau lebih tepatnya pada kebijakan RT/RW Surakarta yang telah tertera dan telah terbit sebuah perda RT/RW Surakarta. Yang pertama ada rencana pengembangan sistem jaringan. Nah, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Bengawan Solo yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pengelolaan Das dilakukan melalui peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada Das Bengawan Solo dengan anak-anak sungainya. Yang kedua adalah pertimbangan dalam pengelolaan Das. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan sistem jaringan air baku untuk penyediaan air bersih dengan pemanfaatan air baku dari air permukaan Sungai Bengawan Solo dan mata air Ingas Cokrotulung serta penerapan konsep Zero Deep Well. Nah, selanjutnya ada rencana sistem pengendalian banjir terdiri atas pengendalian banjir jangka panjang dan jangka pendek di kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem, Pulung, dan Kali Tanggul. Itu meliputi mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan kali. Yang kedua ada pengendalian banjir jangka panjang dan pengerukan dan normalisasi sungai, menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya, pengembangan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir di pintu air di sepanjang sungai dan kali. Selanjutnya, penyediaan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan wali kota Surakarta. Selanjutnya adalah pengembangan sistem jaringan drainase. Nah, untuk pengembangan sistem drainase sendiri itu merupakan sistem drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan sungai atau kali dan saluran primer penuntasan permukiman berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan. Jaringan sungai atau kali sebenarnya dimaksud adalah Sungai Bengawan Solo sebagai salah satu yang terpilih. Untuk selanjutnya ada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud kawasan Semapadan Sungai Bengawan Solo itu diberikan arahan pengembangan meliputi Sungai Bengawan Solo melalui kota memiliki garis semapadan sungai sekurang-kurangnya yaitu 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, dan untuk kali-kali lainnya hanya mendapatkan sekurang-kurangnya 3 meter. Nah, dari sini itu dapat terlihat bahwa Sungai Bengawan Solo ini sangat memberikan dampak besar bagi perencanaan tata ruang khususnya di kota Surakarta sebagai kota yang dilewati sebagian besar wilayahnya dilewati oleh Sungai Bengawan Solo ini sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan tentang Das Bengawan Solo. Kesimpulan tersebut berupa hasil
Interpretasi citra diperoleh Sungai Purba Bengawan Solo yang sudah menjadi sebuah lembah yang berkelok-kelok secara alamiah, berpotensi menjadi daerah yang rawan banjir. Perubahan aliran Sungai Bengawan Solo ini diperkirakan terjadi sekitar 2 atau paling tidak sejuta tahun lalu. Jadi memang sudah lama. Tapi yang terakhir itu bergerak dari arahan aliran sungai itu mengarah ke utara. Nah, pengaruh proses geomorfologi dan geohidrologi sangat berdampak pada perubahan morfologi serta morfostruktur das Bengawan Solo. Selain itu, hasil dari geomorfologi dan geohidrologi berdampak pada keputusan serta kebijakan dalam penyusunan RT RW nasional maupun RT RW Kota Surakarta. Terima kasih telah menonton video aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi aku juga. Terima kasih.